Seringkali saya mendapatkan pertanyaan, baik secara langsung maupun di channel saya ini, bahwa bagaimana caranya ganti topik? Apakah memungkinkan ganti topik? Nah, apakah itu ada juga di benak para pejuang skripsi seperti kalian? Mari kita diskusikan pada kesempatan kali ini. Selamat datang di channel Tirta Musitama bersama saya, Profesor Tirta Musitama. Di channel ini, saya akan menyajikan tips sukses belajar di perguruan tinggi. Terima kasih yang sudah subscribe ya. Yang belum, pertimbangkan subscribe. Kalau mau subscribe sekarang juga boleh. Langsung saja kita bahas bagaimana ganti topik. Nah, kita harus tahu dulu nih, ganti topik pas kapan. Kamu mau ganti topik setelah proposal disetujui, setelah lulus proposalnya, atau dari hasil ujian proposal, kemudian kamu disarankan ganti topik, atau sebelum waktu menyusun proposal kamu masih berubah-ubah ganti topik gitu ya, maunya ini itu bagus, ini juga bagus, saya yang ini aja, teman saya yang itu, jadi kayak kamu kepingin gitu semuanya bagus, pengen diteliti semuanya. Nah, ini menjadi pertimbangan yang penting buat kalian sebelum kalian ganti topik. Nah, saya ingin sampaikan pergantian topik itu dimungkinkan ya, baik setelah itu ujian proposal selesai, terutama setelah Anda dinyatakan lulus ya. Nah, itu bisa juga ganti topik, tapi permasalahannya adalah administratif, yaitu terkait dengan aturan-aturan dalam program studi di jurusan Anda. Sebaiknya kalau sudah ujian proposal dinyatakan lulus, khususnya yang saya bicara skripsi, Anda tidak ganti topik. Ya, tapi karena ini kan seandainya atau kalau terpaksa ganti topik seperti apa gitu ya. Nah, pergantian topik ini selain administratif, aturan-aturan dari jurusan, dari prodi, fakultas boleh enggak gitu ya. Kalian harus tahu itu. Yang kedua adalah persoalan substansi. Nah, isinya, materinya gitu ya. Nah, kalau soal substansi ada terkait dengan dosen pembimbing, terutama kalau sudah melakukan pembimbingan, baik dalam proses menuju proposal diuji maupun setelah proposalnya dinyatakan lulus atau Anda sedang mengerjakan penelitian. Nah, jadi itu ya, perhatikan posisinya mau ganti topik itu kapan. Nah, seperti saya sampaikan bahwa kalau sudah selesai ujian proposal sebaiknya tidak ganti topik. Ya. Tapi kalau selama masih proses pembimbingan mau ujian proposal, di situ Anda gonta ganti topik, masih berpikir, silahkan. Nah, ini persetujuan pembimbing. Di sini yang ingin saya katakan adalah ketika Anda mau ujian proposal atau masih dalam proses membuat proposal penelitian ya, khususnya skripsi, hubungan dengan pembimbing kalau mau ganti topik. Nah, ini penting, karena biasanya kalau Anda mau meminta seseorang dosen menjadi pembimbing kan sudah ada topik pegangan ya kan, topik alternatif atau topik awal. Pak, saya mau topik ini gitu, apakah Bapak bersedia membimbing saya misalnya gitu ya. Atau kalaupun misalnya jurusan yang menentukan bahwa pembimbing kamu adalah Bapak X, Ibu Y, Profesor Z gitu. Nah, tentu kan di situ ada diskusi. Nah, disinilah sekarang kita bahas bagaimana kalau kamu terpaksa ganti topik. Pertama, kamu harus menyajikan alasan pergantian topik. Kenapa kamu ganti topik? Ya, ini menjadi penting. Kalau nggak ada alasan yang penting, yang sangat krusial, ngapain ganti topik? Nah, alasannya macam-macam ya kan. Apakah terkait dengan mungkin kamu nggak familiar dengan topik yang awal, apa topik awal itu kamu hanya ikut-ikutan saja, atau topik yang awal itu ternyata sudah banyak diteliti orang, atau waktu itu masih coba-coba, terserah, yaitu banyak sekali alasan-alasan yang kamu bisa buat. Yang penting kamu harus bisa meyakinkan pembimbing. Yang kedua adalah terkait dengan siapkan penjelasan topik baru secara jelas. Pembimbing pasti akan bertanya, kenapa kamu mengganti topik yang baru? Ya. Nah, di topik yang baru ini kamu harus menjelaskan keunggulan daripada topik baru dibandingkan topik yang lama. Ya. Nah, kalau kalian tidak bisa menjelaskan keunggulan topik baru dibandingkan topik yang lama, pasti pembimbing, ngapain kamu ganti ya? Kayaknya topik yang lama lebih bagus, lebih menarik ya. Nah, lebih sesuai dengan
riset roadmap saya misalnya demikian. Kamu harus bisa menyampaikan keunggulan dari topik baru dibandingkan topik lama. Macam-macam, mungkin apakah dari data, teori, mungkin dari angle-nya, dari kemungkinan selesai tepat waktu, dan lain sebagainya. Nah, yang keempat, agar dosen makin yakin, kamu harus menyampaikan bukti pendukung untuk diskusi. Karena dosen pasti akan diskusi. Pasti akan mengajak kamu diskusi, minimal akan tanya, ya, kenapa dulu memilih topik yang awal? Kamu dulu waktu awal juga sudah meyakinkan saya bahwa topik ini bagus. Terus tiba-tiba kamu mau ganti. Ya. Nah, ganti bisa saja karena saran pembimbing juga, atau karena juga kemauan dari mahasiswa sendiri, atau setelah ngobrol dengan teman-teman, ngobrol dengan dosen yang lain. Apapun alasannya, kamu harus bisa menyajikan bukti pendukungnya. Ya. Misalnya, saya punya akses Pak dengan topik ini, saya bisa cepat selesai. Saya juga menemukan fakta-fakta baru, bukti-bukti baru, fenomena-fenomena baru terkait dengan topik ini. Nah, kalau itu bisa disajikan, pasti ya besar kemungkinannya dari pembimbing akan menyetujui itu. Nah, sebelum saya lanjutkan ke alasan berikutnya, yang belum subscribe silahkan subscribe ya. Terima kasih banyak. Oke, lanjut. Yang kelima adalah kalian harus bisa ya menyampaikan dan menunjukkan ketertarikan yang luar biasa tentang topik ini. Kalau kamu semangatnya hanya sama dengan topik yang lama, kurang membara, kurang menggebu-gebu, dosen juga lihat, ini kamu yakin nggak ya ganti topik yang baru? Nanti setelah saya setuju ini, kamu ganti lagi, gitu ya. Nah, harus tunjukkan bahwa topik ini menarik banget buat kamu. Wah, saya juga semangat kalau topik ini. Nah, ini harus ditunjukkan gitu. Dan seringkali dosen melihat tidak hanya aspek intelektual mungkin ya, IQ gitu, tapi juga passion kita gitu. Tunjukkan bahwa wah ini saya memang di topik ini saya menarik sekali gitu. Topik ini nanti ke depan bisa membantu saya setelah lulus Pak. Misalnya saya mau bisnis peternakan lele ya gitu ya. Saya mau bikin skripsi tentang budidaya lele misalnya gitu ya. Nah itu kan menarik. Oh iya ya, kamu mau ya untuk bisnis ya, untuk masa depan kamu ya. Wah itu berarti membantu kamu, membantu masa depan kamu bisa jadi entrepreneur gitu ya. Atau apapun pilihan-pilihan itu gitu. Nah ini menjadi hal yang penting ya buat kalian semua, bahwa menunjukkan semangat, menunjukkan bahwa kamu ada alasan yang benar-benar valid gitu ya. Tidak hanya sekedar ikut-ikut dengan ganti topik gitu ya. Itu menjadi hal yang penting. Nah, semoga yang saya sampaikan ini bermanfaat ya para pejuang skripsi ya. Nah, terutama juga kalau ini applicable untuk para mahasiswa yang sedang mengerjakan tesis atau disertasi, silahkan juga, saya senang banget. Oke, semoga bermanfaat, tetap semangat, yakin bahwa skripsi kamu lulus dan menjadi seorang sarjana. Jangan lupa kalau video ini kalian nilai bagus ya, menarik, silahkan di like dan juga bagikan kepada teman-teman yang lain yang mungkin membutuhkan. Jangan lupa lihat juga video-video yang lainnya. Terima kasih banyak, sampai ketemu lagi di video-video saya selanjutnya.